Halo sahabat-sahabatku semua, semoga bahagia dan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di channel Abiza Rizal. Kali ini saya akan membawakan sinopsis alur cerita film drama Dangal atau yang dalam bahasa Indonesia berarti kompetisi gulat. Film bergenre aksi biografi ini diangkat dari kisah nyata tentang seorang mantan pegulat profesional India yang melatih putrinya menjadi pegulat hebat. Film ini dibintangi oleh Aamir Khan, Sakit Tanwar, dan Fatima Sana Sheikh. Film ini diproduksi oleh Walt Disney Pictures, Aamir Khan Production, dan UTV Motion Pictures yang dirilis di India pada 23 Desember 2016. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, klik lonceng, like, dan share. Untuk kalian yang ingin memberikan komentar ataupun masukan, silahkan komen di bawah agar channel ini akan menjadi lebih baik. Let's check it out. Kisah ini berawal dari Mahavir Singh Phogat yang diperankan oleh Aamir Khan, mantan atlet gulat yang menginginkan anak laki-laki. Dia menginginkan anak laki-laki untuk dapat mewujudkan impiannya punya anak seorang pegulat hebat. Namun istrinya, Daya Sobha Kaur, yang diperankan oleh Sakit Tanwar, melahirkan anak perempuan dan memberinya nama Gita Phogat yang diperankan oleh Zaira Wasim. Mahavir masih memiliki harapan saat Daya hamil anak kedua. Namun ternyata Daya kembali melahirkan anak perempuan lalu diberi nama Babita Komari yang diperankan oleh Shobhani Bhatnagar. Akhirnya Mahavir mengubur impiannya setelah anak ketiga dan keempatnya lahir. Semuanya merupakan anak perempuan. Namun suatu hari Mahavir mendapatkan kedua anaknya yang tertua bernama Gita dan Babita telah memukuli teman laki-laki dari sekolah mereka hingga babak belur. Mahavir pun menyadari bahwa kedua anak perempuannya itu memiliki potensi untuk menjadi pegulat hebat. Saat itulah harapan Mahavir kembali muncul untuk menjadikan anak perempuannya menjadi seorang pegulat hebat seperti yang pernah ia impi-impikan. Dengan semangatnya, Mahavir pun kemudian melatih kedua putrinya dengan sangat keras bak melatih anak laki-laki. Dan tak sampai di situ saja, Mahavir pun memangkas rambut panjang anak perempuannya yang di India rambut panjang itu bagi anak perempuan adalah sangat berharga. Awalnya Gita dan Babita sangat sedih dengan perlakuan ayah mereka. Mereka berdua dilatih menjadi melebihi laki-laki di mana Gita dan Babita adiknya tidak bisa menikmati masa kecil mereka. Tetapi akhirnya mereka menyadari bahwa ayah mereka menginginkan agar mereka bisa hidup lebih baik dengan prestasi yang mereka raih. Mahavir membawa Gita dan Babita ke perlombaan gulat setempat dan bertanding dengan pegulat-pegulat laki-laki. Keduanya berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka dan semua penonton, juri, dan pegulat yang berada di pertandingan tersebut terkejut akan kemampuan Gita dan Babita. Gita dan Babita terus bertanding di pertandingan-pertandingan lokal yang akhirnya membawa Gita ke tempat pelatihan institusional yang sesungguhnya di Patiala demi berprestasi di ajang tingkat persemakmuran. Di tempat pelatihan, Gita mulai melupakan ajaran-ajaran yang diajari ayahnya dalam teknik bergulat dan mulai merasa pelatih barunya jauh lebih baik daripada apa yang diajari ayahnya. Gita mulai sibuk, sombong, dan lupa pada ayahnya. Dia mulai sibuk dengan penampilan diri dan lupa akan latihan. Tetapi dia mulai menyadari setelah beberapa kali kalah dalam pertandingan gulat. Dan akhirnya Gita menangis dan meminta maaf pada ayahnya. Mahavir pun datang dan ia kembali melatih kedua putrinya
dan mempersiapkan mereka berdua untuk menghadapi pertandingan tingkat dunia. Gita dan Babita harus mengendap-endap keluar dari asrama untuk mendapatkan latihan dari ayahnya, dan ayahnya pula lah yang memberikan asupan-asupan apa yang dibutuhkan untuk anaknya. Setiap hari tanpa rasa lelah, dia melatih kedua putrinya dan memberi makan sebanyak-banyaknya agar Gita bisa mengikuti pertandingan kelas berat 55 kg. Pelatih mereka marah karena merasa dicampuri oleh Mahavir. Karena atas tindakan Mahavir tersebut, pelatih ingin mengeluarkan Gita dan Babita dari institusi. Sebuah perjanjian dibuat oleh Mahavir agar kedua anaknya tidak dikeluarkan dari institusi tersebut. Sebuah perjanjian dibuat oleh Mahavir agar kedua anaknya tidak dikeluarkan. Ia berjanji tidak datang lagi ke institusi untuk melatih kedua anaknya. Mahavir menepati janjinya untuk tidak mendatangi institusi, tetapi dia tetap ingin membantu anaknya dan mencari rekaman-rekaman pertandingan di mana Gita kalah, dan memberitahu Gita di mana letak kesalahan anaknya itu. Gita terus berlatih dan tetap mendengarkan instruksi-instruksi apa saja yang diberikan oleh ayahnya untuk tidak membuat kesalahan. Dan akhirnya dia siap untuk mengikuti pertandingan persemakmuran. Gita dan Babita mengikuti pertandingan dengan membawa bendera India. Selama ajang pertandingan persemakmuran, Mahavir terus memberi instruksi-instruksi kepada anaknya dari kursi penonton. Dan instruksi yang diberikan selalu saja berlawanan dengan yang diberikan oleh sang pelatih. Mahavir selalu memberi semangat kepada putrinya dari kursi penonton, meneriakkan kalau putrinya itu pasti menang dan pasti bisa. Tetapi sang pelatih sangat kesal karena pada detik-detik yang menegangkan, justru Gita mendengarkan instruksi dari ayahnya. Dan kekesalan sang pelatih semakin memuncak pada saat detik-detik pertandingan akan usai. Mahavir tidak henti-hentinya memberikan instruksi dari kursi penonton. Dia terus memberi instruksi dan memang didengarkan oleh Gita, yang membuat si pelatih semakin kesal. Pada babak pertama ini Gita menang dan membuat ayahnya sangat senang. Tetapi si pelatih kesal bukan kepalang karena dia merasa bahwa Gita menang karena instruksi dia, bukan instruksi ayahnya. Babak penyisihan telah usai dan kini Gita akan menghadapi babak selanjutnya, dan yang sudah tentu dia akan menghadapi pegulat yang lebih hebat. Di pertandingan ini kita akan melihat ketenangan Gita dalam melawan lawannya dan mendengarkan instruksi-instruksi yang diberikan oleh ayahnya ketimbang dia mendengarkan instruksi yang diberikan oleh pelatihnya. Di scene ini kalian akan menyaksikan bagaimana Mahavir meneriaki dan memberi semangat kepada putrinya karena dia yakin putrinya akan tetap mendengarkan apa yang dia instruksikan. Dan karena kegigihannya dan ketekunannya, akhirnya Gita memenangkan babak ini, yang akhirnya membawa Gita ke babak final. Stop dulu guys, kita lihat rame-rame guys. Yang baju merah, coba lihat keteknya. Aima, hitam kali. Ini semua memperhatikan nonton gulat, apa ngelihat ketek hitam? Sorry guys, gagal fokus, sorry. Back to work. Sepertinya juri-juri juga ngomongin ketek. Oops, sorry.
Gara-gara baju merah jadi lupa mau ngomong apa. Berhubung saya lupa dan tidak ingat apa yang ingin dibicarakan, akhirnya slam dunk, bang! Menanglah dia. Dan akhirnya Gita pun memasuki babak final. Yes, good job Gita. Dan pada saat wawancara, Gita mengucapkan terima kasih kepada ayahnya ketimbang berterima kasih kepada pelatihnya. Dan kali ini Gita lebih menuruti petunjuk ayahnya dan berhasil memenangkan setiap pertandingan. Tepat sebelum pertandingan final, pelatih Gita yang merasa iri mengunci Mahafir di dalam kamar mandi yang terletak agak jauh dari arena pertandingan. Meski tanpa kehadiran ayahnya, akhirnya Gita berhasil memenangkan pertandingan ini dan menjadi pegulat wanita pertama dari India yang memperoleh emas. Mahafir kembali tepat pada waktunya dan ikut merayakan kemenangan anaknya, membuat pelatih Gita kehilangan kesempatan untuk mendapat pujian dari awak media sekali lagi. Di akhir cerita, Gita dan Babita berhasil meraih medali untuk India dan menyerahkan medali tersebut kepada ayah mereka sebagai tanda terima kasih mereka kepada sang ayah yang telah gigih melatih mereka. Dan di episode terakhir inilah kesedihan itu muncul, di mana Mahafir masih terkunci di dalam kamar mandi, tetapi dia mendengarkan lagu kebangsaan India dan dia terharu bahwa anaknya Gita telah menang. Akhirnya Mahafir kembali ke arena walaupun pertandingan telah usai, tetapi Gita berlari mengejar ayahnya dan melupakan media. Dia hanya berlari menuju ayahnya dan memberikan medali yang telah dia dapatkan untuk dipersembahkan kepada ayahnya. Ayahnya terharu akan keberhasilan kedua putrinya yang telah mewujudkan impiannya mempunyai anak yang hebat. Dan itulah akhir cerita Gita dan Babita yang berhasil meraih medali emas untuk India. Dan itulah kisah perjalanan seorang mantan atlet gulat yang mendidik kedua putrinya menjadi pegulat hebat kelas dunia. Dan keberhasilan mereka menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan India. Semoga dengan sinopsis, gambaran ringkas dan singkat tentang isi film Dangal ini tidak lagi membuat kalian penasaran dan segera untuk menontonnya. Sampai jumpa lagi. Adios, ciao.